Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yaitu agama dan pedoman hidup, di mana di dalamnya terdapat submateri. Yang pertama, pengertian agama; yang kedua, latar belakang perlunya manusia beragama; yang ketiga, jenis-jenis agama; yang keempat, fungsi agama; dan yang kelima, kedudukan agama. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian dari agama. Nah, apa sih itu agama? Banyak definisi atau makna dari agama dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dari sini, maka akan diuraikan terlebih dahulu agama menurut bahasa dan kemudian agama menurut istilah. Agama secara bahasa yakni A. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan atau kebaktian kepada Tuhan. B. Agama itu terdiri dari dua perkataan yaitu A. Berarti tidak, gama berarti kacau balau atau tidak teratur. Dan C. Agama secara umum adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh sebuah kelompok yang berhubungan dengan spiritual dan alam semesta. Nah, selanjutnya, agama menurut Kamus Luhur Bahasa Indonesia merupakan sistem yang mengatur kelola keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kelola kaidah yang mengadakan komunikasi dengan pergaulan manusia dan manusia serta anggota yang terkaitnya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain kepada menyatakan konsep ini merupakan religi yang berasal dari bahasa Latin atau religio dan berakar pada kata kerja religer yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Oke, materi yang kedua, latar belakang perlunya manusia beragama. Yang pertama yaitu fitrah manusia. Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30, bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraish Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Al-Syam ayat 7-8 bahwa demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Yang ketiga yaitu tantangan manusia menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar. Baik, di materi ketiga itu ada jenis-jenis agama. Di Indonesia sendiri sudah ada 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, kelima Hindu, dan keenam Konghucu. Baik, agama yang pertama itu ada agama Islam. Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Sejauh ini, Muslim di Indonesia tercatat lebih dari 207 juta atau sekitar 87,2%. Menurut catatan sejarah dari berbagai sumber, Islam mulai masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-7 atau 8 Masehi dan masih terus berkembang sampai sekarang. Kitab agama Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat muslim, terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.666 ayat. Selain berisi tentang ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya terdapat petunjuk mengenai akidah, kewajiban beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari kiamat hingga qada dan qadar. Tempat ibadah agama Islam. Masjid merupakan tempat ibadah agama Islam untuk melaksanakan sholat. Masjid juga bisa digunakan sebagai madrasah atau sekolah untuk mempelajari ilmu keagamaan seperti belajar mengaji dan menghafal Al-Quran serta berdakwah. Hari besar agama Islam antara lain Idul Fitri,
Idul Adha, Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad, Nuzul Quran, Isra Mi'raj, dan yang terakhir Tahun Baru Hijriyah. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam keislaman yang menyembah Yesus Kristus. Penganut agama Kristen Protestan di Indonesia ini sekitar 6,9%. Protestan merupakan mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul pasca protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kitab agama Kristen Protestan, Alkitab, adalah kitab suci umat Kristen Protestan. Di dalamnya terdapat 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, sehingga totalnya 66 kitab. Tempat ibadah agama Kristen Protestan, gereja, menjadi tempat beribadah umat Kristen untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus dalam Alkitab. Hari besar agama Kristen Protestan, hari Pentakosta, hari Paskah, hari Jumat Agung, dan yang terakhir hari Raya Natal. Yang ketiga, Kristen Katolik. Katolik adalah agama ketiga terbesar di Indonesia dengan persentase 2,9%. Agama Katolik meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat bagi manusia. Kitab agama Kristen Katolik adalah Alkitab, menjadi kitab suci umat Katolik. Di dalamnya terdiri atas 73 bagian, yaitu 46 bagian Perjanjian Lama dan 27 bagian Perjanjian Baru. Hari besar agama Kristen Katolik adalah hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, hari Jumat Agung, dan hari Raya Natal. Agama yang keempat ada agama Buddha. Agama Buddha pertama kali dibawa oleh pengelana Fasien dari Cina dan mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dan berkembang di Kerajaan Sriwijaya. Kitab agama Buddha Tripitaka merupakan kitab suci umat Buddha dan terbagi menjadi 3. Ada Abhidharma Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Sutta Pitaka. Tempat ibadah agama Buddha, vihara atau kuil yang menjadi rumah ibadah umat Buddha sekaligus tempat melakukan upacara keagamaan dan tradisi sesuai ajaran Buddha. Hari besar agama Buddha ada hari Waisak, hari Kathina, dan hari Asada. Yang kelima ada agama Hindu. Bali merupakan wilayah dengan pemeluk agama Hindu terbanyak di Indonesia. Sedangkan kedatangan Hindu ke tanah air bermula di abad keempat karena pengaruh perdagangan. Kitab agama Hindu, kitab Veda atau Veda, menjadi kitab suci agama Hindu. Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Tempat ibadah agama Hindu, Pura, adalah tempat ibadah umat Hindu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pura dapat menjadikan tempat melakukan acara-acara keagamaan supaya semakin akrab dengan sesama umat. Hari besar agama Hindu ada Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Banyu Pinaru, dan yang terakhir Hari Raya Pagerwesi. Agama terakhir ada agama Konghucu. Penyebaran Konghucu pertama kali masuk Indonesia pada abad 17 dan dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke tanah air. Kitab agama Konghucu, Shishu Wujing, adalah kitab suci agama Konghucu yang berasal dari para nabi purba dan raja suci. Kitab tersebut berisi tentang pedoman hidup yang banyak dianut oleh orang-orang Chinese. Tempat ibadah agama Konghucu, kelenteng atau lintang, merupakan rumah ibadah untuk umat Konghucu serta tempat belajar mendalami ilmu spiritual. Hari besar agama Konghucu, Tahun Baru Imlek, menyambut turunnya malaikat dapur, Chao Chun, Jing Tiangong, sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta hari wafat Nabi Kongji, Jing Sheng Jizen. Baik, di materi keempat ada fungsi agama, terbagi menjadi 11. Yang pertama sebagai sarana pendidikan, 2 sebagai sarana untuk keselamatan,
3. Sebagai jembatan perdamaian dunia. 4. Sebagai alat untuk sosial. 5. Sebagai jenjang hidup atau yang baru. 6. Sebagai tempat untuk berinteraksi. 7. Sebagai semangat kreativitas. 8. Sebagai identitas diri. 9. Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis. 10. Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan. Dan yang terakhir, agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan. Kedudukan agama Islam. Konsep tauhid. Sebelum membahas Islam sebagai satu-satunya agama tauhid, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu tauhid. Nah, tauhid dalam bahasa Arab berarti mengesankan. Dalam konteks agama, tauhid berarti meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar-benar berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Islam dan tauhid sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menempatkan tauhid sebagai fondasi utama ajarannya. Al-Quran, kitab suci umat Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang keesaan Allah sangat banyak. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Mengapa Islam menekankan tauhid? Yang pertama, kemurnian ibadah. Tauhid memastikan bahwa ibadah yang dilakukan seorang muslim murni hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada campur tangan penyembahan terhadap selainnya. Yang kedua, kesatuan umat. Tauhid menyatukan seluruh umat Islam dalam satu akidah atau kepercayaan yang sama, sehingga tidak ada perpecahan berdasarkan perbedaan keyakinan tentang Tuhan. Yang ketiga, keadilan ilahi. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Kebahagiaan dunia. Yang keempat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mengimani tauhid, seorang muslim akan merasakan ketenangan hati, kebahagiaan hidup di dunia, dan harapan akan surga dan akhirat.